bagi kita semua. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan berkarya, termasuk menyampaikan pidato ini. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa pariwisata, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan penggunaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Korea, dan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa asing memang penting, apalagi di dunia pariwisata yang berhubungan langsung dengan wisatawan mancanegara. Namun, yang sering kita lupakan adalah posisi bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang menyatukan ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai budaya di Indonesia. Tapi kenyataannya, di zaman sekarang ini, bahasa Indonesia sering seperti tamu di negaranya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, bahkan untuk hal-hal yang sederhana yang sebenarnya bisa diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Tapi tidak jarang pula bahasa Indonesia dianggap kurang keren atau kurang profesional. Padahal teman-teman, dalam dunia pariwisata, bahasa Indonesia justru punya peran yang sangat penting. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama dalam memperkenalkan budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal kepada wisatawan. Tanpa bahasa Indonesia, identitas pariwisata bisa hilang. Teman-teman, menguasai bahasa asing itu nilai tambah, tetapi bahasa Indonesia justru harus menjadi yang utama. Disinilah makna dari menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan dan nyonya di rumahnya sendiri. Artinya, bahasa Indonesia harus dihormati, dibanggakan, dan digunakan dengan baik, terutama di negeri kita sendiri. Sebagai mahasiswa pariwisata, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat melayani wisatawan lokal. Yang kedua, memperkenalkan budaya daerah dengan bahasa Indonesia yang sopan dan jelas. Dan yang ketiga, tidak malu menggunakan bahasa Indonesia di media sosial. Dan yang keempat, tetap mengutamakan bahasa Indonesia dalam kegiatan akademik dan profesional. Nah, jika kita mampu melakukan hal-hal kecil ini, maka bahasa Indonesia akan tetap hidup, berkembang, dan dihormati. Teman-teman sekalian, bahasa Indonesia bukan bahasa yang ketinggalan zaman. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya, fleksibel, dan mampu mengikuti perkembangan dunia pariwisata modern. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi generasi muda yang mendunia tanpa kehilangan jati diri kita. Akhir kata, mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan dan nyonya di rumahnya sendiri. Kita jaga, kita banggakan, dan kita wariskan. Terima kasih atas perhatiannya.